الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan wasiat kepada pribadi kami sendiri dan umumnya kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita kembali meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang memang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah demi ibadah yang kita kerjakan hari ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan saat kita hidup di muka bumi ini dapat menolong kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, kiranya Allah tempatkan kita pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika seorang hamba belum mendapatkannya, maka belumlah dia dikatakan sebagai seorang yang mendapatkan kedamaian dan ketenangan hidup. Dalam sebuah hadis dikatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fil jasadi indahu qutu yaumi wa ka'annama hibrat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari merasakan aman di tengah-tengah keluarganya, sehat jasmaninya, memiliki kebutuhan pokok untuk sehari-harinya, maka seakan-akan kenikmatan itu dunia ada di tangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis ini ada 3 jenis nikmat yang terkadang dengan nikmat tersebut kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang pertama terkadang kita banyak lalai adalah nikmat rasa aman. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah menciptakan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan ada tujuan utama. Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengatur di muka bumi ini. Mampukah manusia tersebut memimpin? Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merasa aman hidup di desa kita. Hari ini kita merasa aman tinggal di negara kita Indonesia. Banyak di antara kita, mungkin saudara kita, mungkin jiran tetangga kita yang saat sekarang ini tidak merasa aman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita lihat membaca media, baik kita melihat di televisi, negara kita, saudara kita yang berada di Palestina,
dia tidak merasa aman, beribadah sama dengan kita, salat sama, saat melaksanakan salat menghadap kiblat pun sama. Namun saat sekarang ini mereka tidak aman untuk melakukan ibadah sama seperti kita saat sekarang ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak aman, akan tetapi mereka senantiasa bertakwa kepada Allah, akan tetapi mereka senantiasa melaksanakan salat berjamaah. Timbul pertanyaan kepada kita, hari ini kita tidak ada yang namanya gencatan senjata, hari ini kita tidak ada yang namanya peperangan, akan tetapi banyak di antara kita dengan keamanan yang Allah berikan di muka bumi ini, banyak di antara kita lalai dengan kenyamanan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita melaksanakan salat tanpa adanya gencatan senjata. Hari ini kita melaksanakan salat, tidak ada yang namanya bom api berada di atas kepala kita. Maka pantas dan wajar kalau hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, tidak ada yang namanya pertempuran, pertikaian di negara kita. Dan kita berdoa kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap senantiasa memberikan ketenangan, memberikan rasa keamanan pada tiap-tiap kelompok kita, pada tiap-tiap desa kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan yang namanya pertikaian, Allah jauhkan yang namanya perpecahan, sehingga ibadah yang kita kerjakan saat sekarang ini tidaklah seperti saudara kita yang berada di Palestina. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 82 Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, kalau bisa, iman yang kita pupuk, iman yang kita miliki saat sekarang ini, kalau bisa jangan sampai tercampur dengan yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu dosa yang tak akan pernah diampuni oleh Allah adalah la tusyrik billah, kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Andai hari ini kita memiliki dosa seperti mencuri, dosa berbohong, itu kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika hari ini kita ada kata syirik dalam hati kita, kita praktekkan amal perbuatan ada syirik kepada Allah, maka jangankan untuk masuk ke dalam surga Allah, mencium surga pun tak akan kita dapatkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kedua yang terkadang kita lupa, yaitu nikmat sehat. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasul, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas as-siha wal faragh. Ada dua kenikmatan kebanyakan manusia terpedaya dengannya. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang Allah berikan nikmat sehat kepada kita, tidak banyak bersyukur kepada kita. Kapan kita tahu bersyukur dengan nikmat sehat? Yaitu saat Allah memberikan nikmat sakit kepada kita. Kita baru terasa jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwa nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita itu sangat-sangatlah mahal harganya, tidak dapat dijual belikan di muka bumi ini. Walaupun timbul dalam pertanyaan di benak kita, "Kak, saya ke rumah sakit." Belum tentu orang saat mendapatkan penyakit, dia terasa sakit, pergi ke rumah sakit, belum tentu langsung kontan sehat. Kenapa? Karena sehat itu hanya Allah yang memberikan kesehatan kepada kita. Maka pantas dan wajar kalau diri ini mensyukuri nikmat sehat tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat sehat yang Allah berikan saat sekarang ini
tidak kita pandai mensyukurinya, tidak pandai kita melakukan kehidupan, tidak pandai kita mengaktualisasikan, merealisasikan kesehatan yang Allah berikan, maka tunggu sakit kita. Disitulah baru terasa bahwa nikmat sehat itu sangatlah mahal harganya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sering kita lupa dengan nikmat Allah adalah nikmat kecukupan rezeki. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Quraisy Al-Quraisy ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhanmu, Tuhan kita, pemimpin atau pemilik rumah Allah yaitu Ka'bah, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari yang namanya ketakutan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang terlintas di benak kita bahwa rezeki itu hanyalah harta, rezeki itu hanyalah uang. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah, sejatinya rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sejatinya hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat. Sehat ini merupakan rezeki. Hari ini kita merasa aman, aman itu merupakan rezeki. Hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah menuju panggilan Allah, yaitu berupa azan untuk melaksanakan salat Jumat. Ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Banyak di kalangan kita, banyak sanak saudari kita, mungkin jiran tetangga kita yang saat sekarang ini Allah berikan nikmat sehat, namun tidak diberikan Allah dengan nikmat rezeki untuk salat Jumat bersama kita di masjid yang kita cintai ini. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kita semuanya, walaupun kita katakan saat sekarang ini mungkin rezeki kita berbeda-beda, itulah Allah Maha Adilnya. Tak akan mungkin di dunia ini semua kaya. Kalau kita semua kaya, pasti tidak ada yang mau menanam padi, pasti tidak ada yang mau membangun rumah. Semua memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah, bertebarlah kita di muka bumi ini mencari rezeki yang memang rezeki itu halal lagi baik untuk kita. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kata Allah, makanlah kamu, tapi makanan yang harus halal lagi baik. Artinya apa? Halal kalau tidak baik berarti menzolimi diri kita. Kalau bisa makanan tersebut kita cari dengan cara halal, dan kalau bisa dikonsumsi juga dengan secara halal, dan akan membangkitkan gairah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saat sekarang ini orang tidak gairah, banyak saat sekarang ini orang enggan untuk ibadah. Kenapa? Salah satu sebab adalah karena rezeki makanan yang dimasukkan, yang dikonsumsi oleh seseorang tersebut adalah berasal banyaknya dari harta yang memang subhat, atau dikatakan harta tersebut adalah harta haram. Banyak harta haram dimasukkan, maka melemahkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Ayo sama-sama kita berlomba dengan yang namanya nikmat rasa aman, dengan yang namanya nikmat sehat, dengan yang namanya nikmat kecukupan rezeki. Mari sama-sama kita pergunakan nikmat tersebut untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat tersebut telah kita nikmati, nikmat tersebut kita dapat kita laksanakan, akan tetapi kewajiban kita selaku hamba Allah di muka bumi ini tidak kita laksanakan, sama seperti kita seorang hamba yang tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang la'allakum tashkurun, orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.